Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pemimpin PKI dipegang oleh Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhdanov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasional progresif untuk menghadapi golongan kapitalis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Mengapa PKI memberontak? Alasannya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pemimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda. Yang ditengahi Amerika Serikat, pernyataan Musso lebih menunjuk keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis. Kaum santri juga menjadi korban, tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap, ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia. Sebelumnya terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan Indonesia. Mungkin sekian, terima kasih. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITI adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam Indonesia yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh SM Kartosuwirjo pada tahun 1948 dan berusaha mendirikan negara berpaham Islam di Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan penumpasan oleh TNI. Setiap pemberontakan daerah memiliki pemimpin sendiri-sendiri dan alasan pemicu pemberontakan. Pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat dan dipimpin oleh SM Kartosuwirjo. Dilatar belakangi oleh pemberontakan yang terjadi pada 1948, penyebab pemicu ini yaitu penolakan perjanjian Renlief yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah Belanda. Yang kedua, pemberontakan DITI Daud Borereh di Aceh Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah penolakan dihapusnya Provinsi Aceh yang digabungkan wilayah Aceh dengan Sumatera Utara.
Yang ketiga, pemberontakan DITI Amir Fattah di Jawa Tengah. Pemicu pemberontakan ini adalah kekecewaan Amir Fattah agar dominasi kaum kiri atau sosialisasi dan komunis di Tegal dan sekitarnya, wilayah basis kekuatan Amir Fattah. Akibatnya, Amir Fattah memberontak pada tahun 1950. Pemberontakan dipatahkan setelah operasi militer di wilayah Banyumas mengalahkan pasukan Amir Fattah. Yang keempat, pemberontakan DITI Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan atau Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia saat itu. Yang terakhir, pemberontakan DITI Khazar Muzakar di Sulawesi Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah tuntutan agar para milisi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGGS yang dipimpin oleh Khazar Muzakar bisa diterima sebagai tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Duyana Ningsi akan menjelaskan tentang APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi APRA dibentuk pada tahun 1949 oleh Kapten Raymond Westerling. Mereka menolak pembentukan APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Mereka ingin ditetapkan sebagai tentara federal dan ingin tetap mempertahankan keberadaan negara Pasundan. Pada Januari 1950, Westerling mengultimatum RIS. Kemudian dibalas oleh Hatta dengan memerintahkan menangkap Westerling. Selanjutnya mereka kemudian menyerang Bandung dan melakukan teror. Awalnya APRA sebenarnya ingin menyerang Jakarta dan membunuh Menteri Pertahanan dan Kepala APRIS. Namun semuanya itu berhasil digagalkan oleh pemerintah, kemudian Westerling lari ke Belanda. Terima kasih. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan daerah yang nyaris diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 oleh orang-orang bekas prajurit Nil dan pro Belanda. Di antaranya adalah Dr. Christian Robert Somerville yang merupakan bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden oleh Insinyur Johan Manusama. Pemerintah pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai mengirim tim yang diketuai oleh Dr. J. Lemena sebagai misi perdamaian di Ambon. Tapi kemudian misi yang terdiri dari politikus, pendeta, dokter, dan wartawan gagal dan pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menumpas RMS. Lewat kekuatan senjata, dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram Ambon juga menguasai perairan Laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950. Sementara para pimpinan RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951, sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara Knil beserta keluarganya mengungsi ke Belanda yang saat itu diyakini untuk sementara saja. Pemberontakan Republik Maluku Selatan sudah berakhir, tetapi masih ada beberapa yang masih mengakui RMS. Dan sampai detik ini, RMS masih tetap eksis dan mempunyai presiden transisi yang bernama Simon Saya. Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Profesor Johan Manusama. Pemimpin kedua, Frans Tutu Hatunewa, turun pada tanggal 25 April 2009. Kini, Johan Watilete adalah pemimpin RMS dalam pengasingan di Belanda. Sementara, Dr. Somerville mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap diserang pada 2 Desember 1962. Dijatuhi hukuman mati di pengadilan militer dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada 12 April 1966. Peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Jadi pada awal April 1950, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz sendiri. Dia merupakan mantan perwira Nil dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Aziz bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pada 5 April 1950,
gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga menawan seorang Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Aziz diberi waktu selama 4 hari. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata serta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Ternyata, Andi Aziz sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Nah, karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada saat itu terjadilah pertempuran. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10 atau Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berlangsung lama. Pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, NIL atau KL, pasukan pendukung Andi Aziz, meminta berunding dengan TNI. Begitulah skuad latar belakang dibalik terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Oke, persoalan negara federal dan juga BFO. Nah, jadi konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO. Nah, jadi BFO ini adalah singkatan dari Bijem Kos Federal Overlay. Nah, jadi mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Jadi persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin Indonesia itu tetap menjadi negara federal. Nah, dengan golongan unitaris yang menginginkan Indonesia itu menjadi sebuah negara kesatuan. Nah, jadi kita harus ketahui terlebih dahulu apa latar belakang terjadinya persoalan negara federal dan juga BFO ini. Nah, jadi latar belakang persoalan negara federal dan konferensi pembentukan Badan Permusyawaratan Federal atau BFO pada 27 Mei 1948 dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, meskipun dalam hal ini Indonesia telah merdeka melalui proklamasi 1945. Nah, jadi alasannya atau tujuannya adalah yaitu untuk memecah belah Indonesia sehingga Belanda dapat mempertahankan pengaruhnya. Kemudian kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Nah, jika awalnya Indonesia merupakan menyatakan sebagai negara kesatuan, nah, maka dengan ancaman kedatangan Belanda, Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi sebuah negara federal. Nah, yang dipimpin oleh Syahrir. Nah, alasannya Van Mook. Nah, Van Mook ini adalah orang Belanda yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno. Maka si Syahrirlah yang menjadi pemimpin pada masa itu. Kemudian perubahan bentuk negara ini hanya bersifat politis. Nah, jadi itu adalah sejarah singkat mengenai persoalan negara federal dan juga BFO. Terima kasih.